Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, selalu semangat ya mengikuti pembelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar materi suhu dan kalor, khususnya sumber energi panas. Nah, anak-anak, kalor tidak pernah terlepas dalam aktivitas sehari-hari manusia. Apa itu kalor? Untuk lebih jelasnya, mari simak materi berikut ini. Kalor sama dengan energi panas. Maksudnya begini, benda yang mengandung energi panas artinya benda tersebut mengandung kalor atau memiliki kalor, gitu ya. Nah, untuk mengetahui arti kalor yang sebenarnya, yang perlu diketahui terlebih dahulu ialah sumber energi panas. Nah, hari ini kita akan membahas 3 sumber energi panas ya, yaitu 1 matahari, 2 api, dan yang ketiga listrik, energi dari listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berdampingan dengan ketiga sumber energi panas ini. Ya, apa saja contoh dari sumber energi panas ini, matahari, api, dan listrik? Oke, lanjut. Nah, yang pertama, matahari. Apa yang terjadi pada pakaian basah yang dijemur di bawah terik matahari? Yang tahu jawabannya? Oke, kita bisa memperhatikan gambar di samping. Pakaian basah yang dijemur di bawah terik matahari lama-kelamaan akan menjadi kering karena ada panas dari matahari. Nah, di gambar ini terlihat ada jemuran di bawah terik matahari. Oke, anak-anak, matahari merupakan sumber energi panas yang terbesar. Jika dibandingkan kedua sumber energi panas tadi, yaitu api dan listrik, matahari merupakan sumber energi panas terbesar ya. Semua makhluk hidup membutuhkan matahari. Tumbuhan membutuhkan matahari untuk fotosintesis. Begitu pula dengan manusia dan hewan juga sangat membutuhkan matahari. Nah, juga untuk lingkungan alam, selain makhluk hidup ya, lingkungan alam juga sangat membutuhkan matahari. Makanya matahari dikatakan atau disebut sebagai energi panas yang terbesar yang ada di dunia. Oke, next. Yang kedua, sumber energi api atau energi panas dari api. Ketika kalian mendekatkan tangan dengan nyala api, seperti pada gambar berikut ini, apa yang kalian rasakan? Nah, lama-kelamaan tentu saja tangan yang dekat dengan nyala api seperti pada gambar ini akan terasa hangat atau panas. Oke, contoh yang kedua, ketika memasak air menggunakan kompor, seperti pada gambar ya. Api dari kompor akan membuat air dan panci menjadi panas. Karena adanya panas dari api ini, air dalam panci akan mendidih. Kita bisa melihat contoh pada gambar ini ada uap air yang ke udara. Itu artinya air ini telah masak atau telah mendidih. Jadi api juga tidak kalah penting dengan matahari ya. Api merupakan sumber energi panas kedua yang digunakan manusia sebelum listrik ditemukan. Mengapa api sangat penting untuk manusia? Karena dalam kehidupan sehari-hari, setiap hari kita harus memasak. Dan ketika memasak kita menggunakan api. Oke, lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga sumber energi listrik. Kita bisa melihat pada gambar, di sini ada gambar lampu belajar. Lampu belajar itu menggunakan bohlam. Nah, bohlam atau lampu belajar setelah dinyalakan apakah lama-kelamaan menjadi panas? Bisa kita bandingkan ketika kita berdiri di bawah lampu, tepat di bawah lampu yang sudah dinyalakan, dan kita berdiri jauh dari lampu tersebut. Tentu saja energi panas yang diterima oleh tubuh akan berbeda. Yang berdiri di bawah tepat lampu akan merasakan lebih panas dibandingkan yang berdiri jauh dari lampu. Nah, selain contoh ini, contoh yang kedua itu benda kesayangan tiap orang nih, yaitu gadget atau HP yang membutuhkan energi listrik untuk mengisi daya. Listrik merupakan sumber energi panas untuk menyalakan alat elektronik
atau benda lainnya yang membutuhkan energi listrik. Jadi bukan cuma alat elektronik yang membutuhkan energi listrik ya, seperti lampu dan juga alat elektronik yang saya gunakan saat ini yaitu laptop juga membutuhkan energi listrik ya untuk mengisi daya. Oke anak-anak, itu tadi 3 sumber energi listrik beserta dengan contohnya ya. Anak-anak, benda yang dapat menghasilkan energi disebut sumber energi panas atau memiliki kalor. Jadi seperti ini telepon dan komputer yang saya gunakan itu memiliki kalor. Kenapa? Karena jika kita sambungkan dengan energi listrik, maka benda ini akan panas. Meskipun panasnya bukan seperti kita kepanasan di bawah terik matahari, tidak ya. Tapi ketika kita sentuh bagian mesin alat elektronik itu akan terasa panas. Itu artinya ketika daya atau energi dari listrik terhubung ke alat elektronik, maka kalor akan berpindah dari energi listrik tersebut akan pindah ke alat elektronik, begitu. Nah, berdasarkan dari beberapa contoh yang saya jelaskan tadi, ada tidak yang bisa menyimpulkan apa arti kalor? Oke, jadi kalor atau biasa disebut energi panas merupakan energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Kalor itu dapat diterima dan dilepaskan. Maksudnya apa nih? Nah, contoh tadi yang jemuran ya, yang pakaian kita jemur di bawah terik matahari. Di antara keduanya, jemuran dengan matahari, ada yang melepaskan kalor dan ada yang menerima kalor. Karena matahari merupakan sumber energi panas, berarti matahari yang melepaskan kalor. Kalor yang dilepaskan matahari akan diterima oleh jemuran, sehingga jemuran tadi yang basah akan kering lama-kelamaan disimpan di bawah terik matahari. Itulah kalor. Kalor itu energi yang dapat dilepaskan dan diterima. Begitupun benda lainnya, seperti juga HP atau gadget. Gadget itu bisa melepaskan panas dan bisa melepaskan kalor dan bisa menerima kalor. Kapan gadget menerima kalor? Yaitu ketika kita isi daya. Dan kapan gadget melepaskan kalor? Ketika kita pegang. Mungkin anak-anak bisa rasakan ketika terlalu lama memegang HP akan terasa panas. Jadi disarankan kalau main game jangan terlalu lama. Itu dapat berbahaya dan dapat mengakibatkan radiasi. Nah, anak-anak, sumber energi panas sangat besar manfaatnya bagi kehidupan manusia. Mengapa demikian? Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa contoh kegunaan sumber energi panas dalam aktivitas manusia. Amazing! Baik, cukup itu saja materi pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.